Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Syahputra Samosir dari Prodi Ilmu Hukum dengan NIM 230200333. Di sini saya akan menjawab kuis pertemuan ke-7. Yang pertama, sebutkan 4 sumber ajaran hukum Islam. Nah, yang pertama itu ada Al-Quran. Al-Quran itu adalah sumber ajaran hukum Islam yang pertama, yang utama, yang diyakini sebagai wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua itu ada sunnah atau hadis. Sunnah atau hadis ini merupakan sumber hukum kedua yang penting dalam Islam setelah Al-Quran, yang berisi koleksi tindakan, ucapan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang digunakan untuk memahami dan mengklarifikasi ajaran Al-Quran. Nah, yang ketiga ada ijma. Ijma itu adalah konsensus ulama dalam memahami ajaran Islam, merupakan kesepakatan antara para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi yang belum diatur dengan jelas tertulis dalam Al-Quran. Nah, yang keempat dan yang terakhir itu ada kias. Kias itu penalaran analogi berdasarkan ketetapan hukum tertulis agar dapat menemukan hukum baru. Kias ini tuh digunakan dalam membuat analogi atau perbandingan antar kasus hukum yang telah diatur dalam Al-Quran dan hadis dengan situasi yang serupa yang belum diatur dalam sumber-sumber hukum Islam yang utama. Pertanyaan yang kedua, apa itu yang Anda ketahui sumber ajaran Islam selain yang utama, selain Al-Quran, hadis, ijma, dan kias? Jelaskan. Nah, yang saya tahu tuh ada yang namanya Ar-Risalah. Imam Syafi'i merupakan buku pertama dalam bidang usul fikih, di mana Imam Syafi'i ini merupakan orang pertama yang memiliki gagasan atau ide cemerlang mengenai metode penggalian hukum Islam. Nah, jadi kita bisa mendapatkan sumber-sumber ajaran hukum Islam itu dari buku Ar-Risalah. Pertanyaan yang ketiga, apa sih itu ijtihad dan metode-metode pelaksanaannya? Nah, ijtihad itu adalah istilah yang digunakan dalam hukum Islam yang mengacu pada proses pengambilan keputusan hukum melalui intervensi independen terhadap sumber-sumber hukum Islam yang utama. Nah, ijtihad ini adalah usaha berpikir keras dengan penuh rasa tanggung jawab serta didasarkan pada sumber ajaran Islam untuk menyelesaikan masalah yang belum tuntas. Tujuan dilakukan ijtihad ini adalah untuk memenuhi keperluan umat manusia akan pegangan hidup dalam beribadah kepada Allah di suatu tempat tertentu atau pada suatu waktu tertentu. Dalam berijtihad ini ada metode-metode dalam pelaksanaannya. Yang pertama itu adalah ijma, yaitu persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli atau ulama mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa. Yang kedua ada kias, yaitu menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga ada istilal, adalah menarik kesimpulan dari dua hal yang berlainan. Yang keempat ada al-musali al-mursalah. Al-musali al-mursalah itu adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik dalam Al-Quran maupun dalam kitab-kitab hadis. Yang kelima itu ada istihan. Istihan ini adalah cara menentukan hukum dengan cara menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial. Nah, yang keenam ada istisah. Istisah itu adalah merupakan menetapkan hukum suatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya sampai ada dalil yang mengubahnya. Nah, yang ketujuh itu ada adat istiadat atau urf, yaitu yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat dikukuhkan tetap terus berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan. Nah, pertanyaan selanjutnya, jelaskan minimal 3 saja pentingnya mengetahui sejarah sumber ajaran Islam. Segala sesuatu itu pasti ada sejarahnya. Nah, dalam sejarah sumber ajaran Islam itu kita tuh penting mengetahui kenapa sumber hukum Islam itu bisa terjadi, kenapa ajaran Islam itu bisa ada, dan proses-proses dalam pengukuhannya gitu. Jadi kita ini biar tidak merasa tidak tidak mudah terkontaminasi oleh sumber-sumber ajaran Islam yang sesat. Jadi kita tahu tuh mana yang benar dan mana yang salah.
Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang Anda ketahui tentang pemeliharaan, pengumpulan, dan pembukuan hadis? Nah, dalam pemeliharaan hadis itu, sebelum datangnya agama Islam, bangsa Arab itu tidak dikenal dengan kemampuan membaca dan menulis. Tetapi ada dari mereka yang bisa membaca dan menulis, tetapi itu udah menjadi ciri khas mereka bahwa mereka itu kebanyakan tidak bisa membaca dan menulis. Nah, Adi bin Zaid al-Badai 35 sebelum Hijriah sudah belajar menulis hingga menguasainya dan merupakan orang pertama yang mampu menulis dengan bahasa Arab yang ditunjukkan kepada Kisra. Kota Makkah dengan pusat perdagangannya sebelum kenabian menjadi saksi adanya para penulis dan orang-orang yang pernah membaca. Pada masa setelah sahabat kegiatan mengumpulkan hadis sudah menjadi suatu keharusan sejak abad kedua. Hal ini didasari karena perkembangan Islam yang semakin meluas dan diperlukannya rujukan-rujukan hukum yang mudah didapatkan argumennya dan mudah dipahami. Namun, kegiatan para ulama hadis dalam rangka memeliharanya dan mengembangkannya berlangsung sebagaimana pada periode sebelumnya. Hanya saja, hadis yang dihimpun tidaklah sebanyak pada masa sebelumnya. Adapun kitab-kitab hadis yang sudah dihimpun, yaitu yang pertama adalah Al-Sabi oleh Ibnu Hujaimah 313 Hijriah. Yang kedua ada Al-Anwa Al-Taqsim oleh Ibnu Hibban 354 Hijriah. Yang ketiga ada Al-Musnad oleh Abu Awanah 316 Hijriah. Yang keempat ada Al-Muntaka oleh Ibnu Jarud. Dan yang kelima adalah Al-Muhtaroh oleh Muhammad Ibnu Abdul Al-Maqdisi. Nah, pada proses pengumpulan hadis ditandai dengan sikap para sahabat dan tabi'in yang mulai menolak menerima hadis baru. Sering terjadi tragedi perebutan kedudukan kekhalifahan yang bergeser ke bidang syariat dan akidah dengan munculnya hadis palsu. Nah, para sahabat dan tabi'in ini sangat mengenal betul pihak-pihak yang melibatkan diri dan yang terlihat dalam permusuhan tersebut. Sehingga jika ada hadis palsu, hadis baru yang belum pernah dimiliki sebelumnya, diteliti cermat-cermat siapa yang menjadi sumber dan pembawa hadis itu. Nah, yang terakhir pada proses pembukuan hadis, abad 3 Hijriah merupakan masa pandiwanan atau pembukuan dan penyusunan hadis guna menghindari salah pengertian bagi umat Islam dalam memahami hadis sebagai perilaku Nabi Muhammad. Maka para ulama mulai mengelompokkan hadis dan memisahkan kumpulan hadis yang termasuk marfu atau yang berisi perilaku Nabi Muhammad, yang mana mauquf berisi perilaku sahabat dan mana yang maqtu berisi perilaku tabi'in. Nah, usaha pembukuan hadis pada masa ini selain telah dikelompokkan, juga dilakukan penelitian sanad dan rawi-rawi pembawa beritanya sebagai wujud tahsin atas hadis yang ada maupun yang dihafal. Nah, selanjutnya pada 4 Hijriah, usaha pembukuan hadis terus dilanjutkan hingga dinyatakannya bahwa pada masa ini telah selesai melakukan pemindahan mahligai hadis. Sedangkan abad 5 Hijriah dan seterusnya adalah masa memperbaiki susunan kitab hadis seperti penghimpunan yang berserakan atau menghimpun untuk mempermudah mempelajarinya dengan sumber utamanya kitab-kitab hadis abad 4 Hijriah. Sekian dari saya, terima kasih.